audionya di-mute dan juga jangan lupa untuk screenshot. Oke. Untuk teman-teman yang mungkin, sudah pernah mengikuti webinar, untuk webinar ini hanya wajib diikuti 1 kali aja. Jadi misalnya nih, ngambil satu program gitu ya, misalnya teknik wawancara, kerja, udah ngambil satu program ini, kemudian udah ikut 1 kali webinar, jadi sudah cukup webinarnya, tidak perlu ikut lagi gitu. Karena itu data teman-teman sudah terverifikasi dengan baik gitu ya, kalau memang misalnya sudah mengikuti webinar 1 kali dalam satu program, gitu. Jadi kalau misalnya dalam 1 hari ada beberapa sesi, nggak perlu diikuti semuanya. Pilih salah satu sesi saja yang waktunya mungkin sesuai dengan teman-teman, gitu. Sudah jelas ya? Oke, sebelumnya perkenalkan, saya dengan Miss Suci, senior trainer dari RCK. Untuk webinar kali ini kita akan coba bahas nih sedikit mengenai personal branding. Nah, untuk personal branding ini nanti akan kita gunakan nih dalam berbagai situasi ketika kita menghadapi dunia kerja, gitu ya. Kalau untuk teman-teman yang sudah pernah, terjun nih ke dunia kerja, mungkin nanti ada pengalaman yang bisa di-share ke teman-teman yang lain, silahkan ya, nanti kita sharing bareng untuk pengalaman teman-teman. Nah, untuk personal branding ini sebetulnya ini setiap hari juga sudah kita lakukan ya, benar nggak? Setiap hari kita sudah melakukan personal branding ini, setiap hari. Loh, setiap hari gimana caranya? Loh, misalnya nih teman-teman ketemu sama orang tua, saudara, kemudian teman-teman mungkin di lingkungan rumah gitu ya. Nah, mereka kan melihat kita ya. Misalnya mereka tahu nih, oh Mas Anang mah itu yang orangnya aktif itu kalau di Karang Taruna tuh aktif loh orangnya, misalnya gitu. Kenapa mereka bisa bilang begitu? Karena Mas Anang menunjukkan bahwa memang Mas Anang misalnya ikut aktif di Karang Taruna di lingkungan rumahnya, misalnya gitu. Jadi orang-orang tahu. Nah, kurang lebih personal branding ini seperti itu. Jadi orang lain melihat kemampuan kita, keunggulan kita, kelebihan kita, gitu ya, yang secara tidak langsung sudah kita tunjukkan ke mereka. Misal nih, Mbak Nadia Fitra misalnya orangnya pendiam, terus punya satu misalnya, di kampus atau mungkin di tempat kerjanya punya tim gitu ya. Terus orang lain tuh misalnya, "Nadia yang mana sih? Itu loh Nadianya yang pendiam, yang suka kalau ditanya cuman angguk-angguk aja," misalnya gitu ya. Nah, ini juga sama nih, ini merupakan personal branding. Jadi apa yang orang lain lihat dari diri kita, termasuk kelebihan dan juga kekurangannya. Misal nih, kalau misalnya lagi kerja, mohon maaf nih ya, misalnya Mas Ari habis kerjanya buru-buru terus nih, setiap kerja tuh kayaknya buru-buru gitu, kayak dikejar-kejar waktu misalnya. Terus ada yang nanya nih, kata Mas Ananta, "Ini Ari kerjanya udah beres belum sih?" Misalnya gitu ya. Udah Pak, udah beres. Soalnya Ari mah kerjanya tuh suka buru-buru gitu, kayaknya pengen cepet beres gitu deh kalau kerja, misalnya gitu ya. Nah sama, ini juga merupakan salah satu, eee, cara gitu ya, yang secara tidak langsung tanpa kita sadari mungkin ini dilihat oleh orang lain gitu. Secara nggak langsung nih kita menunjukkan gitu kan, bahwa memang kita, mempunyai karakter, sifat, kemudian mempunyai keahlian, mempunyai kompetensi seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa dulu nih tahu nih, misal nih kata, Mas Admiraldi nih, "Saya tuh orangnya kayak gimana ya? Saya orangnya pendiam nggak ya? Atau saya ini termasuk orang yang cerewet atau gimana ya?" Misalnya gitu ya. Jadi digali dulu nih, kita harus tahu dulu kita seperti apa. Jangan sampai kitanya nggak tahu apa-apa tentang diri kita sendiri, tapi orang lain tahu. Nah, jangan sampai seperti ini. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita harus bisa menggali dulu. Potensi kita apa, yang kita miliki seperti apa potensinya, kemudian keahlian kita apa aja. Oh misalnya nih Mas Tommy ini orangnya misalnya sebelumnya pernah, bergelut di bidang marketing. Terus otomatis Mas Tommy kan jadi pintar berbicara misalnya gitu ya. Nah orang lain nanti akan melihat skill ini gitu. Oh Tommy aja deh yang suruh maju tuh ketemu klien itu kliennya agak alot nih, tapi kayaknya kalau sama Tommy bisa deh, soalnya Tommy pintar ngelobi gitu, pintar ngomong misalnya gitu ya. Bener nggak? Itu juga sama tuh, merupakan salah satu personal branding kita, termasuk di medsos. Setuju nggak nih? Kenapa sih di medsos kita 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 bisa kategorikan sebagai salah satu cara kita untuk melakukan personal branding? Ada yang tahu? Kenapa kenapa harus medsos? Saya mau tanya ya, boleh ya? Silahkan diaktifkan nih Mbak Angelica.
Oke, Mbak. ya halo, Menurut salam kenal nih Mbak Angelika. kenal Mbak. Oke, gimana nih menurut pendapatnya Mbak Angelika, kenapa sih medsos ini merupakan salah satu cara juga nih untuk melakukan personal branding? Ya, menurut saya kenapa harus medsos karena banyak di medsos itu banyak penggunanya dan selain itu kalangannya pun tersebar luas gitu ya, baik ada yang anak-anak, remaja, orang tua. Jadi ya kalau misalnya kita ingin melakukan personal branding, jadi akan lebih mudah dan efisien menurut saya. Oke, terima kasih banyak nih atas jawabannya ya. Berarti medsos ini secara tidak langsung amat sangat bermanfaat ya untuk kita yang mau menunjukkan kepada orang lain bahwa misalnya kita memiliki kemampuan A, B, C, D gitu ya. Tapi harus hati-hati juga ya. Misal nih, update status. Terus hurufnya di caps lock semua, huruf kapital semua. Itu personal branding juga bukan? Itu merupakan personal branding nggak? Caps lock nih semua. Aku benci hari ini misalnya gitu ya. Aku sebel apa segala macam lah. Ayo ngaku suka update kata-kata gitu kan kalau di medsos, bener nggak? Nah ini merupakan personal branding nggak? Kita tanya ya. Coba nih saya mau tanya nih. Itu merupakan personal branding kita juga bukan nih kalau misalnya kita mengupdate status seperti itu. Halo Mas Tommy. Ya, Oke, kayaknya pernah nih ngupdate dengan kata-kata atau mungkin huruf kapital nih. Menurut Mas Tommy gimana eh, nih? kalau menurut saya itu tuh bukan bukan dari personal branding itu. Kalau menunjukkan kata-kata yang itu kan kayak bold ya, kalau huruf Mm, caps lock mm, yang huruf mm, kapital itu. mm. Bukan bukan menurut saya itu. Saya Oh, juga saya juga tidak pernah kalau update status pakai caps lock. oh gitu. Oke. Menurut Iya. Mas Tommy kalau misalnya nih, kalau misalnya misalnya saya update status nih, terus huruf saya capital letterin semua nih, Heeh. besar-besar semua gitu. Menurut Mas Tommy, apa yang bisa Mas Tommy lihat dari saya kalau saya melakukan hal itu? Menurut saya Apa yang saya tunjukkan? kayak menekankan itu tuh, lebih ke menekankan, oh ini saya lagi buat status galau mungkin atau lagi promosi kayak gitu, Mbak, kalau Oke. menurut saya itu. Berarti Mas Tommy Iya bisa tahu ya apa yang sedang saya iya tunjukkan, benar nggak? iya Mas Tommy bisa iya melihat apa benar yang sedang saya tunjukkan, gitu iya ya? benar, Nah, itu oke, makasih cara banyak nih Mas Tommy ya. Nanti kita bahas iya, bareng-bareng ya. Mbak Nah, iya, itu yang Mbak, saya tunjukkan misalnya tadi saya misalnya update status nih, terus caps lock-nya nyala semua misalnya gitu ya. Terus saya tuliskan dengan kata-kata mungkin yang luapan emosi saya. Kira-kira nih orang lain melihat saya seperti apa? Gitu kan ya? Benar nggak? Kadang kita kalau lagi emosi kan kalau mungkin lagi ada masalah, mungkin lagi galau gitu ya, atau mungkin lagi apa, kita kan biasanya suka update status terus tanpa tanpa kita sadari sebenarnya biasanya suka update, baru setelah update baru, "Oh, kok aku tadi ngupdate gini ya?" Misalnya gitu ya. Nah, updatean status kita ini sebetulnya salah satu cara juga nih untuk kita menunjukkan siapa kita. Sekarang teman-teman coba deh perhatikan, semenjak ada medsos ya, semenjak booming banget medsos, tanpa perlu kita ketemu sama orangnya juga, kita biasanya udah tahu nih karakter orangnya seperti apa. Benar nggak? Apalagi yang misalnya yang aktif di medsosnya, yang misalnya per 5 menit sekali update kegiatannya, misalnya gitu ya. Terus dia lagi senang, sedih, lagi ngerasain apapun dia update. Nah, tanpa kita tahu orang, maksudnya tanpa kita kenal lebih jauh pun, kita bisa tahu nih karakter orang ini seperti apa. Benar nggak? Misalnya nih saya temenan nih di medsos eee, sama Mas Rusdi nih misalnya. Terus Mas Rusdi kebetulan aktif nih di medsosnya sering update misalnya per 5 menit sekali. Saya bisa menyimpulkan, oh ternyata Mas Rusdi ini orangnya gini ya senang jalan-jalan misalnya karena updateannya misalnya atau di feed Instagramnya misalnya kebanyakan isinya jalan-jalan. Wah kayaknya dia emang orangnya senang jalan-jalan misal gitu ya. Bener nggak? Secara nggak langsung kita bisa melihat kan kayak teman-teman nih ngeliat, Instagram-nya artis misalnya gitu ya, wah artis ini kayaknya begini nih, wah kayaknya dia, lebih banyak ke modeling nih daripada main sinetron misalnya. Itu juga kan sama tuh bisa kelihatan, ya nggak? Jadi apalagi kalau nanti nih, untuk zaman sekarang kan biasanya penyebaran informasi di perusahaan itu biasanya via via ini ya,
WhatsApp atau email gitu ya. Ini juga sama nih, harus hati-hati nih karena mungkin nanti di WhatsApp temenan sama atasan kita ya. Siapa tahu sama atasan kita nomor kita disimpan. Jadi begitu kita update status mungkin nanti bisa terlihat. Atau mungkin kalau kita yang sudah cerdas gitu ya, bisa kita hide ya. Di-blok untuk ininya supaya nggak status kita nggak kebaca sama atasan kita mungkin ya kan. Ayo ngaku. Gitu ya. Jadi biar orang lain ada beberapa orang yang kita nggak pengen mereka melihat, mungkin aja bisa kita blok ya. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman yang tidak lupa nih, lupa belum diblok, ternyata pas kita update status kita misalnya lagi jelek-jelekin perusahaan atau kita kesel nih, atau kita lagi kecewa sama perusahaan terus kita update. Nah mungkin salah satu dari, eee, karyawan perusahaan itu melihat, nanti kan ada yang laporan ke HRD, ke atasan dan segala macam, itu bisa menyebabkan hal-hal seperti itu juga. Jadi harus betul-betul bijak ya menggunakan media sosialnya, karena untuk zaman sekarang media sosial ini merupakan salah satu cara nih untuk kita melakukan personal branding, gitu ya. Termasuk dari cara kita mengupdate status, kayak misalnya tadi, kenapa, misalnya kita lagi emosi, terus kita nulis pakai caps lock-nya yang hurufnya kapital semua gitu kan. Nah ini juga salah satu cara orang lain melihat kita. Misalnya, "Oh ternyata ya orang emosional ya." Biasanya kan kalau udah misalnya nih salah satunya, kenapa kita misalnya mengaktifkan caps lock-nya mungkin lagi marah atau lagi sedih, lagi kecewa gitu ya. Atau misalnya kalau untuk yang keurusan marketing sih itu lebih baik ya, kalau untuk misal penjualan silakan itu kan mungkin ada yang di-bold atau di italic hurufnya itu mungkin untuk melakukan, marketing gitu ya, untuk penjualan. Tapi kalau misalnya kita mengupdate tentang diri kita sendiri nih, tentang apa yang kita rasakan, misalnya selain untuk jual-jualan gitu ya. Nah, itu mungkin kan akan menunjukkan kepada orang lain secara nggak langsung bahwa kita misalnya memiliki sifat, misalnya pemarah atau misalnya, oh oh dia ngupdate-nya kayak gini, kayaknya lagi galau, misalnya gitu ya. Jadi orang lain bisa melihat gitu ya. Karena kan untuk personal branding ini cara kita untuk menunjukkan kepada orang lain kita memiliki apa nih, gitu ya. Termasuk nanti di tempat kerja. Jangan lupa nih, personal branding ini bisa dilihat dari mulai penampilan kita, cara kita memakai pakaian, kemudian menata rambut atau yang perempuan memakai kerudung gitu ya. Nah, ini juga sama nih nanti mereka nilai. Apalagi pas nanti wawancara. Benar ya, pas wawancara ini kan momen momen pertama kali nih untuk kita memasuki dunia kerja. Biasanya wawancara mungkin ada yang melakukan wawancara beberapa tahap gitu ya. Ada yang satu kali yang memang menentukan dia diterima atau enggak, atau ada mungkin ada wawancara pertama, kedua, ketiga gitu ya, beda-beda ya kebijakannya tergantung perusahaan itu sendiri. Nah, kalau memang misalnya teman-teman nanti mau wawancara gimana nih caranya supaya orang lain bisa melihat kita gitu ya, silakan perbaiki dulu dari mulai penampilan yang rapi kalau mau ke tempat wawancara gitu ya, pakai bajunya yang sesuai dengan misalnya office look gitu. Kemudian, dilihat nih wajahnya misalnya, "Aduh kayaknya kalau saya kayaknya nggak pede nih kalau nggak pakai, lipstik," misalnya kalau untuk perempuan nih, silahkan gunakan lipstik atau cowok, "Aduh kalau nggak pakai parfum saya nggak pede," silahkan pakai parfumnya gitu. Tapi jangan berlebihan ya, yang sesuai saja. Jadi supaya itu juga nanti akan meningkatkan rasa percaya diri kita. Supaya nanti pas ketemu si orang, HRD-nya atau si pewawancaranya, kita pede, kita terlihat meyakinkan. Jadi mereka juga bisa percaya sama kita. Wah kayaknya misalnya, "Wah kayaknya ini, Mbak Vira nih kayaknya, wangi banget nih," misalnya gitu ya. Tapi bukan wangi yang nyengat, 1 botol ditumpahin semua, enggak ya. Wangi yang sewajarnya, misalnya, "Oh kayaknya kelihatannya seger," gitu ya, pakai lipstik, "Oh kayaknya bener udah mandi nih," misalnya gitu ya. Jadi orang lain melihat kita senang gitu kan, ngelihatnya senang, dilihat dari look-nya, "Oh kayaknya orangnya menyenangkan nih, kayaknya enak nih diajak ngobrol." Nah begitu mereka tertarik kan itu salah satu juga nih, apa ya, cara kita nih untuk, "Oh oke nih, kayaknya dia udah mulai tertarik nih. Kayaknya bisa bisa mulai enak nih ngomongnya," misalnya gitu ya. Nanti duduk berhadapan dengan si pewawancara, ditanya. Nah, ini juga sama nih, jangan lupa untuk kita melakukan, eee, memasarkan gitu ya, menjual diri kita nih, kemampuan kita apa aja, gitu ya, kelebihan kita apa aja. Kasih tahu nih sama si HRD atau si pewawancaranya, misalnya nih kata Mbak Gusti Ernawati, "Iya Bu, saya Gusti, nama saya Gusti Ernawati, Ibu bisa panggil saya Gusti. Kebetulan saya sudah memiliki pengalaman di bidang apa," misalnya gitu ya. "Pengalaman kerja saya seperti ini," dijelasin gitu kan. Terus, "Ini sesuai nih Bu dengan background pendidikan saya. Untuk posisi yang saya lamar di perusahaan ini, di perusahaan Ibu ini, saya melamar sebagai apa, karena ini sesuai dengan pengalaman saya atau background pendidikan saya," misalnya gitu ya. Itu kan lebih enak tuh, jadi orang lain juga nanti lebih percaya sama kita. Wah, kelihatannya ngomongnya bagus nih. Dia kebenaran melamarnya di bagian marketing misalnya. Oh, kayaknya cocok nih di marketing, gitu. Nanti kan otomatis masuk ke list gitu ya. Itu kan yang kita harapkan ya kalau memang misalnya kita melamar kerja, diwawancara harapannya kan yang diterima, bener nggak? Gitu ya. Jadi kurang lebih
Teman-teman nanti harus perhatikan juga nih. Yang pertama sekali sih yang paling penting adalah harus tahu kemampuan kita apa. Dan kita harus mampu mengkomunikasikannya kepada orang lain. Entah itu mau melalui media sosial atau misalnya mau pas nanti ketemu langsung. Apalagi nanti kalau di tempat kerja kan kita nggak sendiri ya, kerja ada timnya. Ini juga sama nih, silakan lakukan personal branding supaya orang lain tahu, oh ternyata dia rajin orangnya, misalnya gitu ya. Oh misalnya, oh itu ke Ramania aja, dia tuh pinter deh kayaknya kalau bikin nyusun database gitu misalnya gitu ya. Oh ke dia aja tuh kayaknya dia udah punya pengalaman di bidang ini deh kayaknya. Coba minta tolong sama dia buat bantuin kerjain ini misalnya gitu kan kita secara nggak langsung tuh udah menjual nih gitu ya kita punya daya tarik supaya orang lain bisa melihat kita gitu. Oke? Yang paling penting itu ya, gali dulu potensi kita, kemudian latihan berbicara kalau memang diperlukan. Tapi saya yakin kalau untuk latihan berbicara memang diperlukan ya, karena nggak melulu hanya untuk wawancara aja nih. Nanti juga kita untuk sehari-hari sebetulnya kan sudah melakukan komunikasi ya dengan orang terdekat kita gitu kan. Tapi kan dalam konteks yang tidak formal. Nah, coba teman-teman latih nih kalau misalnya nanti akan melakukan wawancara, untuk teks wawancara atau pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul di wawancara, banyak banget ya mungkin ini untuk di antara teman-teman ada yang baru lulus mungkin ya, ada yang fresh graduate yang belum punya pengalaman kerja sama sekali. Untuk pertanyaan-pertanyaan tentang wawancara, bagaimana menjawabnya atau jawaban dari pertanyaan tersebut di internet udah banyak banget. Nah, silakan latihan untuk berbicaranya, gitu ya. Dilatih nih cara menjawabnya seperti apa. Mungkin nggak ya kalau misalnya pada saat wawancara jawabnya misalnya, "Ah, enggak sih Bu, biasa aja gue ya kalau gue pengen ngelamar ke sini karena gue suka aja." Misalnya apa harus seperti itu menjawabnya atau misalnya, "Iya Bu, saya melamar ke sini karena memang saya membutuhkan pekerjaan." Misalnya gitu ya, "Kebetulan pekerjaan yang saya lamar di perusahaan Ibu ini sesuai dengan background pendidikan saya." Misalnya gitu ya. Nah, itu yang bisa teman-teman lakukan untuk, berlatih gitu. Jadi supaya nanti pandemi selesai, lowongan kerja dibuka, teman-teman udah siap. Jadi nggak lagi sibuk, "Aduh apa ya? Aduh besok wawancara, aduh apa ya ini yang harus aku kasih ke mereka apa ya?" Nah, nggak lagi gitu. Jadi persiapkan dari sekarang. Supaya nanti begitu hari H-nya datang gitu ya, kita udah siap gitu. Karena beda loh, orang yang melakukan persiapan dengan baik dengan orang yang tidak melakukan persiapan sama sekali. Nanti tim si HRD ini bisa melihat itu gitu ya. Yang paling penting itu dari personal branding kita ya. Apa tadi? Apa tadi? Lupa ya. Kenali dulu potensi kita ya. Tentang diri kita gali dulu nih, kelebihan dan kekurangannya. Termasuk kekurangannya kita harus tahu. Nah, nanti kalau misalnya kita udah tahu kekurangan kita apa, cari solusinya. Misalnya saya pelupa, oke biar saya nggak lupa, saya harus ngapain? Misalnya saya sering bangun telat nih, bangunnya selalu kesiangan, saya harus ngapain? Gitu ya, supaya nanti saya nggak bangun terlambat misalnya gitu. Terus saya misalnya kalau ada orang bicara cepet, saya agak sulit nih menangkapnya, saya harus ngapain? Gitu ya, jadi harus tahu dulu nih kira-kira kekurangan kita apa. Supaya kita juga mampu mengatasinya. Jadi nanti ketika misalnya ditanya sama si HRD atau si pewawancara atau kita menghadapi suatu situasi yang memang kayaknya itu menunjukkan banget kekurangan kita udah tahu nih caranya seperti apa. Misalnya, "Aduh saya kalau ngomong di depan umum tuh kayaknya suka grogi." Latihan gitu ya, latihan dengan orang-orang terdekat. "Duh kayaknya saya belum bisa nih merangkai kata." Silakan baca-baca di internet. Ya, banyak sumber yang bisa dibaca untuk melatih cara kita berbicara, untuk memproduksi nih kata-kata apa yang bisa kita keluarkan gitu ya dalam momen-momen tertentu, misalnya dalam wawancara tadi gitu. Oke, jangan lupa ya dicoba latihannya mumpung masih pandemi banyak waktu luang, teman-teman bisa manfaatkan itu jadi supaya nanti semuanya pandeminya selesai kita udah siap gitu. Oke, udah di screenshot, silakan yang belum di screenshot dulu. Kalau mau di-tag ke IG-nya Arsike silahkan. Tag ke IG-nya Arsike supaya tahu, oh ternyata ini sudah tadi ikut webinar nih gitu ya. Atau misalnya mau bikin video latihan berbicara di depan umum misalnya, menggunakan kamera video di handphonenya silahkan. Tag juga ke IG-nya Arsike. Mungkin teman-teman udah lihat ya di IG-nya Arsike nih, lagi ramai yang scholarship. Nah mudah-mudahan nanti teman-teman next time gitu ya bisa ikutan juga scholarship-nya. Oke? Terima kasih banyak nih atas waktunya. Makasih juga masih semangat sampai hari ini untuk ikut webinarnya. Mudah-mudahan ilmunya walaupun sedikit bisa bermanfaat. Dan harapan saya sih bisa benar-benar teman-teman aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi ya, jadi melakukan personal branding ini ada berbagai cara
ya, dan juga bisa kita lakukan dalam berbagai momen. Tapi yang paling penting adalah baik itu melalui media sosial ataupun yang secara langsung gitu ya, bertemu dengan orang yang secara langsung, ini harus teman-teman perhatikan dengan baik. Termasuk bagaimana cara kita menyampaikan pendapat kita gitu ya, gagasan kita kepada orang lain gitu ya. Jadi perbaiki dulu nih cara komunikasinya, gali potensi dirinya gitu supaya kita mampu menunjukkan kepada orang lain bahwa kita layak misalnya melakukan hal tersebut gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa dengan kesempatan. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Pandeminya belum selesai. Jangan lupa juga pesan Ibu Suci ya, pakai masker, sering-sering cuci tangan dan juga jaga jarak. Oke, terima kasih banyak. Salam progres.